Shalom semua, selamat pagi. Ya, apa kabar semua, sehat? Kalau sehat, beri salam dulu kiri kanan kita dulu. Katakan kiri kanan, selamat pagi. Selamat bertemu dalam 2026. Iya. Assalamualaikum. Ada azam baru kah 2026? Ada? Jangan tiada oh. Nanti duduk-duduk di situ saja. Yang penting ada doa, ada harapan. Pasti ada harapan bersama-sama Yesus. Amin. Itulah kita harus berpikir ke depan. Karena dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita yaitu di surga. Jadi semestinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita tetap teguh dalam iman. Jangan terlampau dengar kabar di telepon. Dengarlah itu kabar-kabar firman Tuhan. Kadang-kadang selalu tengok telepon. Baru kena panggil marah sudah. Jadi itu tandanya bahwa kita sudah terlalu tengok telepon. Baru kena nasihat. Lain sudah dia punya perasaan. Cepat marah. Ada perasaan begitu kah? Jadi itu tandanya bahwa kita harus selalu baca firman Tuhan. Kalau boleh awal pagi itu kita belajar untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Jangan dulu itu telepon. Kadang-kadang itu telepon membuatkan kita sempit. Sempit kita punya pemikiran untuk memikirkan apa yang baik. Karena kita terpengaruh dengan hal-hal di telepon. Sampai makan pun susah, tidur pun susah. Ada yang sakit gara-gara telepon. Jadi kita harus ada azam baru ini tahun. Utamakan Tuhan dulu, baru telepon, baru makan. Oke, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita baca lafazkan iman rasuli kita baca hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita hormat kepada lafaz iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kaling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, yang kami kenali nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur hari ini karena hari ini kami berada di tempat ini karena rencana Tuhan, kehendak Tuhan hidup kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pikiran, emosi, jiwa kami pagi hari ini Tuhan. Kami menaruhkan ya Tuhan hati ini Tuhan ke dalam kuat kuasa-Mu, dalam pimpinan dan perlindungan-Mu Tuhan. Supaya kami hidup ini kami diubah dengan cara-Mu Tuhan sendiri, bukan cara dunia ini Tuhan. Tapi kami diubah karena cara Tuhan. Kami diubah karena kasih karunia Tuhan. Kami diubah hari ini karena Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Oleh Tuhan, ambil tempat milik-Mu seluruhnya jiwa ini dan pikiran kami. Lewat daripada ibadah hari ini Tuhan,
Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan hari ini. Engkau menguasainya seluruhnya Tuhan. Supaya kami dapat memikirkan hal-hal ya Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin kami, sertai kami Tuhan hari ini Tuhan. Sehingga kami diubah. Sehingga kami, segala keadaan kami Tuhan diubah. Karena Tuhan mengasihi kami Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Sertai kami Tuhan hari ini Tuhan, ibadah kami Tuhan. Yang sesi kedua ini Tuhan, biarlah kami menikmati kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya, kami rindu dalam hadirat Tuhan. Karena Engkau di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, termulia nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat, mari kita terus bangkit berdiri. Mari pada saat ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Haleluya Yesus. Sama-sama kita naikkan lagu ini. Kau Allah yang setia. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidup kami, hidupku dalam-Mu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku berbalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya. 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 Selamanya Tuhan. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya Jesus. Yes, Lord. Haleluya. Jemaat mari yang belum sempat bersalam-salaman, mari kita bersalam-salaman sekali lagi di kiri dan kanan. Dan berikan kata-kata yang memberkati kepada mereka. Mari kita teruskan pujian kita. Jangan lelah. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo, berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Jemaat, mari kita terus menari untuk Tuhan. Tadauditi. Tadauditi, ada Tuhan memarayo, Engkau Tuhan, Polo doso, Ruso Tuhan, Umarajai Ginawodu. Kaino, Oi Kampinan memarayo, Engkau Tuhan, Polo doso, Rusa Tuhan, Kumarajai Ginawodu. Mengusiko, Totong Ngawi, Nipu Hawan Kinarahinga, Yesus Kristus Gampa Masih, Kumatoy Sanay Dati, Wong Saya Totong Ngawi, Dadau Tuhan memarayo, Engkau Tuhan, Pologosor, Ruso Tuhan, Umarajai Ginawodu. Kaino, Oi Tompinan memarayo, Engkau Tuhan, Pologosor, Rusa Tuhan, Kumarajai Ginawodu. Mengusiko, Totong Ngawi, Nipu Hawan Kinarahinga, Yesus Kristus Gampa Masih, Kumatoy Sanay Dati, Wong Saya Totong Ngawi, Wong Sanay di Osalam, Tutanah, Toko Kinarahinga. Mengusiko, Totong Ngawi, Nipu Hawan Kinarahinga, Yesus Kristus Gampa Masih, Kumatoy Sanay Dati, Wong Saya Totong Ngawi, Wong Sanay di Osalam, Tutanah, Toko Kinarahinga. Tutanah, Toko Kinarahinga.
rohinya. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita. Denganmu Tuhan. Tak pernah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus. Yesus, Kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Oh yeah. Haleluya jemaat. Mari semua kita terus berdalam hadirat Tuhan. Mari pada saat ini kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Karena karunia sungguh besar. Oh haleluya. Thank you Jesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
Yesusku, pujian, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali kita angkat pujiannya, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar dalam Hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu yang begitu indah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena memberi kami hati yang penuh damai, sukacita, yang dapat menaikkan pujian, menaikkan syukur kami kepadamu. Semuanya ini karena kasih Tuhan, karena Roh Kudus yang memberi kami damai, sukacita. Sekalipun dalam kehidupan kami banyak yang kami rasa tertekan, tetapi karena Roh Kudus yang memberi penghiburan, memberi kekuatan, sehingga kami dapat menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami hanya kepada Tuhan yang setia. Tuhan, kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus terus bekerja, memberi kami hati yang tenang, hati yang rindu untuk menikmati bersama kebenaran dari firman. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, salam dan selamat pagi. Dan terima kasih juga kepada tim pujian dan penyembahan yang membawa kita dalam puji-pujian. Saya percaya kita semua walaupun dalam banyak pergumulan, tapi pada saat ini, pada hari ini, ada satu sukacita yang melampaui semuanya yang kita hadapi dalam masa-masa yang lalu. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya akan bawa kita dalam tema yang saya papar di sini ataupun saya tulis di sini, dynamic dan berimpak. Kita akan baca dulu firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 13. Mbah kasih mulai itu permulaan, ini terakhir itu deh. Slide dia. Oke, kita akan baca bersama dulu satu ayat saja yang kita akan baca. Tapi kamu boleh baca keseluruhan. Kalau boleh keseluruhan itu surat Paulus dalam itu Filipi lah, bukan setakat bab 3. Mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nanti kamu sambung, baca. Sebenarnya dalam melangkah tahun baru ini, setiap kita, saya percaya ada satu tekad baru, ada satu kerinduan baru, terutama ini orang-orang muda. Mesti ada satu keinginan baru, keinginan yang membawa kita kepada satu tahap. Sebab perjalanan ini, kehidupan ini adalah satu perjalanan. Sebenarnya kehidupan orang Kristen adalah satu perjalanan. Jangan anggap kita sudah mencapai satu tahap, kita boleh berhenti. Tidak. Walaupun kami yang sudah berumur ini terus berjalan, terus melihat ke hadapan. Dan dalam surat Paulus ini telah memberi kita ada empat penekanan di situ, ada 4 prinsip
bagaimana kita melangkah ke hadapan, bagaimana kita menghadapi tahun yang baru ini. Dalam dalam visi kita sebagai gereja, kita sudah tetapkan gereja yang kuat, dinamik, dan berimpak mulai tahun lalu lagi. Tetapi kita beri penekanan kepada tahun ini sebagai arah tujuan kita di dalam pelayanan. Bukan saja dalam pelayanan, tetapi dalam kerinduan kita untuk terus bertumbuh. Dinamik kita akan melihat ini sebagai suatu tindakan kita untuk bergerak maju. Bukan saja berubah. Dinamik ini selalu dia merujuk untuk perubahan, berubah. Tetapi kita melihat di sini sebagai satu tindakan kita untuk melangkah ke hadapan. Kemudian berimpak. Berimpak ini memberi kesan lah kan. Tapi ya, kita akan melihat ini sebagai suatu fokus kita di hadapan untuk lebih berkesan dalam pelayanan. Ayat yang sudah kita baca tadi sebenarnya sebagian dari ayat-ayat dalam tulisan Paulus kepada sidang di Filipi, dan ketika itu Paulus di penjara di Rome dan dia menulis kepada jemaat di Filipi ini karena sidang di situ adalah salah satu sidang yang dia pelupuri, dia layani dan sangat membantu dia dalam pelayanan seterusnya. Walaupun dia sudah di penjara, tetapi sidang di Filipi ini masih menyokong dia dalam berbagai bentuk. Bahkan sidang-sidang di Korintus misalnya, dan saya percaya termasuk Filipi, membantu pelayanan di Jerusalem. Karena dikatakan sidang-sidang di situ adalah diberkati Tuhan dalam banyak segi, terutama dari segi sebab salah satu pusat perdagangan yaitu Kolosi dan beberapa tempat sekitar itu. Tapi orang-orang di situ juga, terutama ini orang Yahudi, orang-orang yang sudah mengenal ajaran-ajaran lama, contohnya Taurat, mereka sangat terikat dengan aturan itu. Jadi siapa-siapa orang yang tidak berapa setuju ataupun menambah ajaran Taurat itu akan ditentang, termasuk juga Paulus. Karena Paulus tidak lagi terikat dengan itu Taurat, tetapi kepada Injil Kristus, percaya kepada Kristus. Dan dalam menghadapi kehidupan baru, karena dia begitu sayang dengan jemaat di Filipi sebagai orang-orang yang sangat mendukung pelayanan dia, suratnya ini mengandungi beberapa prinsip bagaimana mereka terus bertumbuh, dan kepada kita semua juga bagaimana kita boleh melangkah ke hadapan, terutama di tahun baru ini. Karena saya percaya setiap kita ada satu keinginan baru, ada semangat baru, ada harapan baru pada tahun yang baru ini. Jadi terutama orang muda mempunyai masa dan tenaga, kekuatan yang masih kuat, masih ada untuk terus mencari dan mengalami sesuatu yang baru, peningkatan baru di dalam kehidupan, termasuklah di dalam pelayanan kita. Yang pertama bermula dengan kerendahan hati.
Paulus mengatakan aku tidak menganggap telah menangkapnya. Jadi sebenarnya inilah titik mula suatu sikap yang mau bergerak maju. Dia ada satu kerinduan. Walaupun Paulus ini kalau dikira pelayanan-pelayanannya sangat hebat. Tetapi dia menganggap itu sebagai belum mencukupi. Dia mau lagi. Dia ada keterbukaan untuk pimpinan Roh Kudus seterusnya dalam pelayanan. Saya percaya kita semua ketika kita terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang besar, sesuatu yang sukar bagi kita, saya percaya itu bukan halangan apabila Roh Kudus memberi kekuatan dan hikmat kepada kita semua. Tapi kita perlu ada satu kehausan, kerinduan, keterbukaan, belajar dan diperbaharui. Itulah sebabnya kita akan meneruskan pembelajaran Alkitab melalui kelompok, melalui kelas-kelas Alkitab, karena kita mau menikmati berkat baru, kekuatan baru, kesegaran baru dari kebenaran firman Tuhan. Jadi ini salah satu penekanan kita dalam di hadapan ini. Pelayanan sebagai gereja, pelayanan sebagai pribadi dan keluarga. Kita akan terus melangkah ke hadapan. Kita akan terus belajar. Kita mempunyai satu sikap yang kita mau mencapai sesuatu. Apa sudah jadi ini? Oke. Yang kedua, dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Kadang-kadang pikiran kita dipenuhi dengan ingatan, kenangan masa lalu. Bukan saja kegagalan yang sentiasa beredar ataupun berpusing dalam pikiran, tetapi kejayaan juga yang membuatkan kita kadang-kadang begitu bersemangat. Dan kegagalan kadang-kadang membuatkan kita putus harapan, tidak ada harapan karena sering gagal. Tapi apa yang Paulus katakan di sini ialah dia melupakan apa yang di belakang. Terutama sekali yang menghambat pemikiran yang positif. Kadang-kadang dalam pelayanan kita sering mendengar suara-suara dari rekan-rekan yang tidak begitu membantu. Kadang-kadang mengkritik yang tidak membina. Tapi mari kita lepaskan itu semua. Saya percaya kadang-kadang itu kritik itu digunakan untuk membuatkan kita sadar, membuatkan kita mau semakin kuat. Kadang-kadang juga ada konflik rekan-rekan sepelayanan, salah paham, ataupun kadang-kadang rekan itu sengaja buat sesuatu yang menyakitkan pada tahun lalu. Tapi mari kita melihat ke hadapan dan kalau boleh berdamai dengan orang yang menyakitkan kita. Kalau boleh
beri dia senyuman, tegur dia. Ada sudah yang orang bilang tidak bertegur sudah. Mari kita pulihkan semua itu dan lupakan semua itu dan melangkah ke hadapan sebagai orang-orang yang bersemangat melayani bersama. Kadang-kadang juga kita perlu mengubah cara. Ada juga orang bilang, saya boring sudah. Itu sejak dalam bentuk-bentuk tertentu barangkali kita punya pelayanan lah. Tapi mari kita coba lebih kreatif dalam pelayanan, dalam cara mendekati, dalam cara kita mengekspresi bagaimana rasa ataupun damai sukacita yang memberi kita ekspresi diri ataupun apa juga bentuk yang menempatkan creativity dan kematangan. Semakin matanglah. Kejayaan masa lalu. Kadang-kadang kejayaan ini memberi suatu keselesaan. Kalau kita sudah melayani dan dipuji, hebat kau punya pelayanan. Seolah-olah kita mau tetap di situ saja. Karena kita sudah menikmati keberhasilan. Tapi saya percaya Tuhan mau memakai kita lebih daripada itu. Kalau kita terbuka untuk pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Selagi hidup, selagi Tuhan memberi kesempatan. Seterusnya dalam surat Paulus tadi, dia mengatakan mengarah kepada apa yang di hadapanku. Arah kita adalah visi kita, misi kita. Dan visi kita tadi itu saya sudah katakan adalah menjadi kuat, dinamik, dan berimpak. Dia punya perincian itu adalah dalam cara kita melayani, kita bertumbuh, di dalam pengetahuan kita tentang kebenaran, dari angka 2 barangkali meningkat ke 5, arti dia bergerak. Di dalam kerinduan kita untuk membaca firman Tuhan semakin mantap, semakin konsisten. Itu adalah arah-arah kita yang menjadi fokus kita pada tahun ini. Dan sasaran kita adalah sesuai dengan panggilan Tuhan. Pergi, beritakan Injil. Pergi, nyatakan kebenaran firman Tuhan. Membimbing mereka yang masih muda. Bagi mereka, kami yang sudah dewasa, sudah berumur ini, salah satu peranan yang sangat dituntut adalah membimbing, memberi dorongan. Karena itu saja kemampuan untuk barangkali jalan sini sana, untuk melawat sini sana, untuk menginjil tidak lagi. Tapi ada peranan lain, beri bimbingan, menyokong, memberi dorongan untuk para pemuda, pemudi untuk terus melayani,
melayani dengan setia, melayani dengan peningkatan, dan kepada community yang perlu dijangkau. Salah satu penekanan kita dalam misi kita untuk gereja ini adalah kita terlibat dalam kerja-kerja community. Kadang-kadang orang Kristen dan khususnya SIB lah tidak berapa menonjol dalam kerja-kerja community. Ada orang-orang lain yang lebih biasa dan sensitif dan sentiasa proaktif dalam kerja-kerja community. Tetapi seolah-olah SIB tidak berapa menonjol, walaupun memang kita sudah mulai terlibat. Dan ini yang kita akan perhatikan, kita akan coba, dan kita akan bukan lagi coba, tapi kita sudah lakukan. Kita melawat ke rumah kebajikan, ke tempat-tempat yang perlukan sokongan, dan kita akan perluaskan ini dari masa ke masa, bukan saja dari organisasi tertentu, tetapi kepada rekan-rekan kita, tidak mengira agama. Kita akan coba terlibat dalam pelayanan dalam bentuk community. Karena masyarakat kita bukan saja mendengar kesaksian kita secara penyampaian melalui mulut, tapi dia mau melihat karakter kita. Dia melihat, dunia perlu melihat kasih Kristus melalui kesaksian kehidupan kita, pelayanan kita di luar sana. Ya, tidak nampak dalam persekutuan kita di gereja ini ataupun dalam kelompok, dalam keluarga, tetapi di luar sana. Jadi itulah sebabnya salah satu sasaran kita adalah sama-sama dalam community untuk melakukan apa juga keperluan yang diperlukan atau yang perlu kita sampaikan kepada community kita. Dan di dalam kehidupan pribadi, saya percaya ini adalah salah satu yang perlu kita lihat juga dalam menghadapi tahun baru ini. Kita mesti ada arah, kita mesti ada sasaran, acara pribadi dalam kehidupan sendiri, dalam kehidupan keluarga. Sebab kalau tidak, nanti tidak begitu fokus. Dan banyak yang keinginan kita yang kita tidak dapat kerjakan karena terlalu banyak itu keinginan. Dia kena fokus, kata Paulus. Ini yang kulakukan. Satu ketetapan. Jadi kalau kita buat satu wawasan kita ataupun visi kita ataupun kerinduan kita, mesti dia bulat lah. Dia ada satu fokus yang betul-betul jelas. Dan supaya komitmen kita terhadap itu kuat. Begitu juga dalam pelayanan. Paulus mau supaya sidang di Filipi itu fokus. Karena di sekeliling mereka ada banyak ajaran palsu. Bukan saja ajaran palsu, tetapi orang-orang yang menegakkan aturan sini, aturan sana, yang lebih kepada peraturan dan bukan iman, percaya kepada Kristus, tetapi kepada peraturan, itu yang mengganggu iman mereka.
Itulah sebabnya Paulus menekankan bahwa mereka fokus kepada ajaran rasul-rasul. Dan Paulus ini adalah salah satu rasul lah. Yaitu kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Pelayanan dengan kesungguhan. Jadi setiap kita terlibat di dalam pelayanan, sama ada itu secara langsung atau tidak, mungkin kita terlibat dalam pelayanan doa. Kalau doa ini di rumah pun boleh, dalam persekutuan pun boleh, di mana-mana pun boleh. Dari segi keuangan juga, kita boleh terlibat dalam banyak perkara. Kita tidak boleh pergi secara fisikal, tetapi kita boleh menyokong dalam keuangan. Dan ini salah satu fokus pelayanan kita, ada kesungguhan kita, dan menyatakan ataupun ia juga bertindak ataupun merupakan suatu bukti kepada iman kita. Tindakan dari iman kita. Karena kita percaya kepada janji Tuhan dan kita mau bertindak sesuai dengan karunia kita. Jadi ini yang Paulus katakan, ini yang kulakukan. Dia fokus dan committed. Jadi kalau pada tahun lalu barangkali kita masih tidak begitu konsisten dalam melayani, khususnya dalam hal memberi, dalam hal berdoa, dalam hal membaca firman Tuhan. Ini yang kulakukan pada tahun ini, kata Paulus. Dan kepada kita sendiri, suatu komitmen untuk lebih terfokus di dalam memelihara iman, di dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Seterusnya kita sudah ada 4 tadi prinsip yang sudah kita belajar bersama dalam ayat ini. Dan sebenarnya kejayaan ataupun kejadian berlakunya apa yang sudah kita rencanakan untuk kita lakukan pada tahun ini untuk melayani adalah penglibatan kita. Memang prinsip-prinsip ini kalau tidak ada penglibatan, kalau tidak ada penyertaan, ya sesuatu yang tidak membawa hasil apa-apa. Tapi itulah sebabnya kita dapat bergerak maju apabila ada penglibatan. Kita semua terlibat. Kita semua mau bertumbuh, mau melangkah ke hadapan, mau membawa perubahan. Bukan saja setakat pribadi dan keluarga, tetapi dalam keseluruhan pelayanan sebagai gereja. Supaya kita dapat menjadi gereja yang dynamic dan berimpak. Kita menjadi orang-orang percaya yang berimpak bukan saja dalam keluarga tetapi dalam community kita. Inilah seruan, inilah prinsip, inilah penekanan Paulus kepada sidang di Filipi. Dan kalau kita lihat ini sebagai salah satu kerinduan kita untuk melangkah pada tahun baru ini, saya percaya kita akan mencapai satu tingkat lagi di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan janji Tuhan adalah yang mengandalkan Tuhan diberkati.
Janji Tuhan adalah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan saya percaya kalaupun barangkali banyak cabaran yang kita hadapi, bukan saja merealisasi kerinduan kita sendiri, tetapi kerinduan bersama sebagai orang-orang yang percaya. Tapi kita percaya kepada janji Tuhan ketika kita melekat pada pokok anggur, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ketika kita berdoa bersungguh-sungguh, ketika kita memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, dan mengandalkan seluruh hidup kepada Tuhan, pekerjaanmu, usahamu tidak sia-sia, kata firman Tuhan. Jadi ini harapan kita. Kita menghadapi tahun baru ini dengan satu semangat baru. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Karena janji Tuhan adalah untuk melakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang membuatkan kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya percaya setiap kita ada satu kerinduan baru ini. Ada satu keinginan baru untuk terus dipakai oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya, saya percaya ada satu gerakan dalam hati untuk terus mau melayani dengan sungguh. Ada satu gerakan dalam hati yang terus mau setia dengan sungguh. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita hayati apa yang Paulus katakan, apa yang firman Tuhan katakan, bahwa ketika kita merendahkan hati, ketika kita dengan kerendahan berserah penuh di dalam Tuhan, ketika kita berani melepaskan masa lalu yang membelenggu kita, ketika kita mengarahkan kepada satu tujuan, satu rencana yang telah Tuhan tetapkan, dan ketika kita fokus melayani dengan sungguh, kita tidak akan sama lagi. Janji Tuhan, aku akan melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, sesuatu yang di luar pemikiran kita. Karena aku Tuhan, kata firman Tuhan. Dia boleh melakukan sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan. Dan yang penting adalah penyerahan total kepada Tuhan. Mari kita pikir, mari kita hayati kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar dalam setiap kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Walaupun barangkali kita tidak ada apa-apa, tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa kepada orang-orang yang biasa-biasa. Alkitab membuktikan. Daud seorang yang biasa. Gideon seorang yang biasa. Tetapi ketika mereka mengatakan, Tuhan saya mau. Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
Engkau tidak pernah melupakan kami. Bahkan janji-Mu tetap sama. Ketika umat Israel dipimpin keluar dari Mesir oleh Musa yang mengatakan, saya tidak mampu, tetapi Engkau memberi kemampuan. Engkau yang melakukan. Dan kami melangkah di tahun baru ini Tuhan, dengan suatu harapan yang besar. Bukan sahaja dalam diri kami, tetapi keluarga kami, pelayanan kami, gereja kami. Sepertinya kami melalui satu perjalanan yang penuh rintangan, penuh cabaran. Kadang-kadang melemahkan semangat kami. Tetapi janji-Mu Bapa menguatkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Ingatkan kami dengan kebenaran ini. Ingatkan kami bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, kami kuat, kami mampu. Karena Engkau sendiri yang melakukan melalui kehidupan kami. Saya berdoa Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu, setiap kami, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, hati, pikiran, seluruh hidup kami. Karena Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang memberi kekuatan, hikmat, sehingga kami dapat mampu berkata, kami siap bersama Tuhan Yesus. Kami dapat melakukan. Dan inilah harapan kami Tuhan, inilah iman kami. Inilah langkah kami, pengakuan kami. Kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memberi kami mau bersyukur atas berkat-Mu, dan kami mau memberi dengan hati kami yang bersukacita, dengan hati kami yang memandang kepadamu, bahwa Engkaulah sumber segalanya, Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang mencukupkan kami, dan kami memberi dengan penuh syukur, penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan memberi kami kekuatan, memberi kami kecukupan, dan itu janji-Mu Bapa. Ketika kami mencari kerajaan-Mu dan segala kebenarannya, semua yang lain yang kamu perlukan akan ditambahkan, kata firman. Dan itu iman kami. Dengan penuh damai, sukacita, kami memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Steven. Pada saat ini kita masuk dalam ruang pungutan uang persembahan. Saya beri masa jemaat untuk menyediakan uang persembahan. Mari jemaat semua, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sementara kantung persembahan diedarkan, kita nyanyikan lagu Jangan Lelah.
lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Pada sini kita masuk dalam ruang pengumuman. Salam, selamat tahun baru dari saya lah, sebab pertama kali tahun ini di sini. Oke, selamat bertemu pada hari sisi kedua ini, ibadah sisi kedua. Oke, mewakili majelis sidang, kami mengalu-alukanlah kepada sesiapa yang pertama kali bersama kami beribadah pada hari ini. Kalau ada sesiapa yang pertama kali melambaikan tangan lah. Oh, ada satu sana, semboy ya. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain-lain? Malu-malu kah? Oke, ini semua yang setia beribadah. Mari kita berikan pujian untuk Tuhan. Oke, untuk meneruskan pengumuman, malam penghargaan si Boy, semua jemaat dijemput hadir pada 24 hari bulan, hari Sabtu 24 Januari ya, bulan ini, hari Sabtu masa jam 6 PM di gereja ini. Oke, semua jemaat dijemput hadir malam penghargaan ini. Siapa yang tidak hadir tuh rugi lah nanti. Oke, yang kedua. Yang kedua, retreat kepemimpinan SIB OSIS 6 khas untuk pemimpin gereja dan EJK setiap pelayanan gereja sahaja. Kalau macam ini jemaat yang lain dah kena sabar dulu lah. Ini kepada setiap EJK pelayanan yang ada di gereja ini digalakan untuk mengikuti retreat kepimpinan gereja pada ini lama lagi lah. Ini untuk persediaan kita 17 hingga 18 Februari bulan 2
di Nuluhon Garden di Kyunsom sana. Oke, seterusnya persidangan Agung SIB Sabah ini khas untuk majelis yang perwakilan lah ini nanti. Ini untuk pengumuman kita pada 15 hingga 17 hari bulan Januari. Pada minggu ini juga nih ada persidangan Agung SIB Sabah, ini kita mendoakanlah nanti supaya acara berjalan dengan lancar seperti yang dirancang mengikut kehendak Tuhan. Oke. Dan saya difahamkan juga pada tengah hari ini ada mesyuarat Persekutuan Wanita di sini, dan seterusnya mesyuarat majelis sidang pada pukul 3. Oke, itu daripada saya. Seterusnya di Pastor. Ya, terima kasih Deacon Dulop. Sebagai tambahan, seperti yang telah diumumkan oleh Deacon tadi tentang hal persidangan agung SIB, mari kita jadikan fokus itu dalam buletin kita minggu ini. Karena bukan saja membincangkan hal 7 pelayanan gereja, tetapi juga antaranya Tuhan memanggil beberapa pemimpin gereja sebagai penetua, sebagai pastor penuh, dan juga dalam pentabisan penetua pastor dan Ribron pada hari Kamis ini. Doakan juga supaya semua acara berjalan lancar. Ada juga beberapa orang yang terlibat di gereja kita. Kita doakan supaya semua berjalan dalam penyertaan Tuhan. Selain itu kita doakan perwakilan yang datang dari kawasan-kawasan seluruh Sabah. Bukan saja tetapi Sarawak, Semenanjung sebagai satu kesatuan bersama dalam gereja SIB. Doakan supaya semua acara ini Tuhan melindungi dan memberkati. Di samping itu juga kepimpinan SIB akan memilih pemimpin dari presiden, timbalan presiden, setiausaha, bendahari, dan juga majelis ahli majelis SIB seluruh Sabah, supaya Tuhan yang nyatakan panggilan kepada mereka yang akan dipilih, dan perwakilan yang memilih. Kita percaya bahwa sokongan dari jemaat-jemaat itulah yang menjadi kekuatan bersama untuk mencari kehendak Tuhan. Dan yang kedua terakhir, 18 hari bulan ini kita ada kebaktian etnik. Sebagai info, saya mengenal seorang pribadi tahun 1990-an. Pada waktu itu dia masih kecil, bukan kecil sangatlah, masih remaja. Tapi banyak masa kami tidak jumpa. Tapi siapa tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan, dan nampak akhirnya juga dia bersama-sama dengan saya melayani di gereja SIB Oasis Inanam. Dan dia akan sharing macam mana Tuhan memimpin dia. Siapa nama itu nantilah datang hari Minggu. Kebaktian etnik jam 3. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Sebelum berdoa juga saya ucapkan terima kasih atas sokongan semua jemaat dalam doa. Minggu lalu ada kecemasan keluarga
di pihak istri saya dan juga keluarga. Di mana seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan dengan kira cara mengejut, tapi begitulah hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan terima kasih sokongan doa kamu, semuanya berjalan dalam penyertaan Tuhan walaupun jauh sedikit perjalanan. Mari kita ambil masa saling mendoa sesama kita. Doakan di kiri dan di kananmu. Dan mungkin mulai tahun ini kita luaskan doa kita. Bukan saja di kiri dan di kananmu, tapi doakan yang ada di depanmu dan yang ada di belakangmu. Mari kita saling mendoa, karena doa orang benar itu begitu besar kuasanya. Saya akan mengaminkan doa kita sebelum kita, selepas kita mengungkapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu kepada kami yang telah memberkati kami dalam ibadah kami dari sesi pertama, sesi kedua. Kami menikmati berkat Tuhan dari firman-Mu yang kudus dan berkuasa yang disampaikan oleh anak-Mu yang Engkau sudah urapi. Menyampaikan firman-Mu, membimbing kami supaya kami terus fokus kepada Engkau untuk hidup kudus dan berkenan kepadamu dan melayani Engkau dalam apa juga yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur di tahun yang baru ini kami memohon kekuatan Tuhan, dan terima kasih Roh Kudus adalah penolong, pembimbing kami, menghibur kami dalam perjalanan hidup kami memuliakan nama-Mu. Hari ini juga kami bersama-sama mendoakan persidangan agung SIB Sabah. Ada banyak hal yang akan ditentukan, khususnya dalam pemilihan pemimpin. Kami doakan dalam nama Yesus, siapapun yang terlibat, Tuhan campur tangan. Apapun perancangan acara yang sudah tersedia, kami dikasihkan dalam nama-Mu. Tuhan memberkati dan menyertai agar apapun keputusan, apapun persetujuan, semua berjalan dalam kehendak penyertaan-Mu. Kami juga bersyukur jemaat di Siboi, Engkau terus memberkati kami. Kami bersyukur karena kehadiran jemaat, kerinduan, komitmen anak-anak-Mu beribadah, melayani Engkau, dan terus memandang kepadamu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam apa juga perancangan, apa juga usaha, apa juga kerinduan hati untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Pimpin minggu seterusnya dalam berbagai kesibukan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati. Kami juga mendoa sesama kami di kiri dan di kanan kami, bahkan di depan dan di belakang kami. Tuhan mengasihi dia. Tuhan memberkati dia. Tuhan memimpin hidupnya dalam apa juga yang dia hadapi. Beri dia kekuatan, beri dia hati yang fokus kepadamu. Walaupun dalam susah duka, tetapi dia tetap bersyukur dan berserah diri kepadamu. Kami bersyukur karena ada anak-Mu yang hadir pertama kali dalam ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati dia, dan biarlah hati jiwanya dalam ibadah bersama dia menikmati hadirat Tuhan dalam hidupnya, dan terus bersama kami dan menjadi anak-Mu di mana saja berada, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu acara-acara seterusnya. Selepas ini mesyuarat wanita dan juga mesyuarat majelis sidang. Tuhan memberkati, menyertai semua kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu dan apapun Tuhan yang Kau mau, ku kan ikut kehendak-Mu. Oh, oh, ampuni aku, kadang ku tak pekakan suara-Mu, seringkali ku melayani-Mu hanya untuk kepuasanku. Ajarku untuk berjalan sesuai kehendak-Mu. Kemanapun Engkau membawaku, ku kan turut bersama-Mu, dan apapun Tuhan yang Kau mau, ku kan ikut kehendak-Mu, karena ku di sini penuhi panggilan-Mu. Selamanya ku setia kepadamu. Oh, kemana